Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabtu Mardiana dengan NIM H540122146. Kali ini kita bakal membahas terkait kointegrasi dan ICM. Apa itu kointegrasi dan ICM? Jadi, keintegrasi itu kondisi di mana kalau misalkan ada dua variabel acak yang masing-masing tuh nggak stasioner, namun kombinasi linearnya itu antara variabel tersebut merupakan data time series yang stasioner. Jadi sebenarnya tuh dua variabel itu nggak stasioner, tapi kalau misalkan mereka dikombinasikan secara linear, mereka merupakan data time series yang stasioner. Nah, untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak dengan uji kointegrasi, sebenarnya fungsi kointegrasi itu untuk melihat dan menganalisis hubungan jangka panjang gitu. Jadi dengan menguji kointegrasi ini kita bisa mengetahui ada hubungan jangka panjang atau tidak. Kalau misalkan tidak ada hubungan jangka panjang berarti datanya tidak terkointegrasi. Sedangkan kalau ada hubungan jangka panjang berarti datanya terkointegrasi. Kemudian kointegrasi juga digunakan untuk menghindari hasil regresi palsu atau spurious regression saat menggunakan data time series yang tidak stasioner. Kemudian pengujian kointegrasi ini dapat digunakan melalui beberapa uji, mulai dari uji stasioner dulu yang pastinya dengan ADF test, kemudian kita menguji kointegrasi menggunakan angle Granger, kemudian uji kointegrasi ini untuk melihat autokorelasi itu menggunakan Durbin Watson atau juga menggunakan uji kointegrasi Johansson gitu untuk melihat uh, ada hubungan jangka panjang atau tidak. Selanjutnya ada ECM atau Error Correction Model yang dimana ECM itu model yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi antara variabel-variabel yang setiap variabelnya itu enggak stasioner gitu supaya nilai equilibriumnya itu ada di jangka panjang. Gitu. Jadi metode ini sebenarnya menjelaskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari variabel penelitian. Kalau misalkan tadi si kointegrasi itu hanya untuk melihat hubungan jangka panjang, kalau ECM ini tuh untuk menjelaskan hubungan jangka panjang dan jangka pendek gitu. Kemudian ECM juga digunakan kalau misalkan datanya terkointegrasi maka atau ada hubungan jangka panjang maka langkah selanjutnya itu uh, pengecekan ECM. Kemudian hal ini digunakan untuk melihat apakah ada pergerakan jangka pendek yang bisa berbeda seperti itu. Kemudian ECM juga digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan agar sistem itu kembali seimbang dalam jangka panjang gitu. Nah, ini ada pengujian metode ECM. Ini ada 5 uji. Yang pertama itu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikol, kemudian uji heterokedastisitas dan autokorelasi. Kemudian selanjutnya itu ada uji linearitas dan yang ketiga uji stasioner menggunakan uji akar unit atau root test atau ADF test atau juga menggunakan uji derajat integrasi. Nah, langkah yang keempat itu uji kointegrasi. Nah, kalau misalkan datanya terkointegrasi, maka bisa dilanjutkan dengan uji ECM. Tapi kalau datanya tidak terkointegrasi, maka datanya tidak bisa dilanjutkan dengan uji ECM. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita bakal eh, melihat bagaimana kita akan praktik bagaimana cara melihat data yang terkointegrasi atau tidak ya teman-teman di R Studio. Nah teman-teman, ini kita udah buka R Studio-nya, langsung saja kita eh, prakteknya ya. Nah langkah yang pertama yaitu teman-teman bisa klik File, lalu pilih Import Dataset, lalu pilih From Excel. Nah, ini lagi loading ya teman-teman. Sambil kita tunggu. Nah,
Ini udah muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik browse. Sebentar, aku salah pencet. Sebentar ya. Nah, udah. Nah, ini kita pilih di bagian download karena aku tuh bikinnya tuh di ini, di mana di spreadsheet dan sudah aku download versi Excel ya teman-teman. Nah, ini ada namanya spreadsheet tanpa judul. Jadi kita klik open. Nah, ini kan masih loading ya teman-teman. Nah, ini kita ganti aja nama filenya jadi data aja. Kan data kan dari spreadsheet tanpa judul kita ubah menjadi data. Nah, ini sambil nunggu ya, sambil retrieving preview data karena nanti datanya tuh di data preview ini dia bakal muncul ada data tahun. Oh iya, aku menggunakan ini data pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi sama investasi swasta, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Ini dari tahun 1982. Oke, selanjutnya kita klik import aja, teman-teman. Lalu kita tunggu apakah datanya sudah ada. Oh iya, teman-teman, sepertinya ada kesalahan. Bentar ya. Ini ada sedikit yang salah ya, teman-teman. Nah, ini aku X aja. Kita ulang dari awal ya, teman-teman. Karena aku salah kasih nama. Harusnya itu dikasih nama data. Cuma tadi nggak diklik. Oke, kita ulang lagi ya. Kita from Excel. Kita pilih brush lagi. Nah, tadi kan data kita ada di bagian download ya. Nah, salah. Ini bagian download. Nah, kita pilih spreadsheet tanpa judul. Kita pilih open. Habis itu, nah, si namanya ini kita ubah menjadi data. Nah, habis itu kan udah nih datanya berubah ya jadi data. Nah, ini kan lagi retrieving preview data lagi. Nah, habis itu kita klik import. Nah, ini datanya sudah muncul ya teman-teman. Nah, dari tahun 1982 sampai 2012. Nah, langkah selanjutnya itu kita bakal melihat plot datanya. Kita ketik aja TS data sama dengan TS dalam kurung data. Start tahun itu 1982, frekuensinya itu 1 karena data kita itu tahunan. Terus kita klik run aja ya. Nah, habis itu kita plot datanya. Oh iya, teman-teman juga harus pastikan bahwasanya, nah, ini dia teman-teman di bagian plotnya. Jadi ini ada grafiknya gitu. Ini pertumbuhan ekonominya tuh ya. Dia pernah istilahnya ada struktural breaknya terus kemudian pokoknya datanya itu semuanya tidak stasioner ya, ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal menginstal ini ya, si Urcha DNR Read and Declare. Kita run untuk menjalankan sebenarnya semuanya udah aku download ya teman-teman biar mereka tuh ke checklist itu. Nah, langkah selanjutnya, nah jadi PE itu, oh ya tadi tuh aku kan pakai apa sih variabelnya itu pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk variabel X1, X2, dan X3 itu ada TK atau tenaga kerja, kemudian ada INF atau inflasi, dan investasi swasta, seperti itu. Nah, langkah yang pertama itu kita buat template-nya kita di run. Jeng, jeng, jeng. Kita run. Nah, teman-teman kita lanjut lagi. Tadi kan kita buat ngeliat time seriesnya ya. Sekarang ini kita ini aja. Sebenarnya kita blok atau nggak blok pun sebenarnya bisa aja langsung di run ya teman-teman. Nah, ini kita run. Disitu tadi kita ada run ya. Nah, langkah selanjutnya kita bakal melihat uji stasioneritas. Jadi semuanya kita blok dulu sampai investasi swasta. Nah, ini kita run.
Ini untuk melihat sekaligus datanya stasioner atau enggak gitu teman-teman. Tapi mereka tuh bakal ini apa sih namanya, per variabel gitu. Nah ini kita bakal ngelihat di sini. Jeng 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 jeng, kita mulai ngelihat dari ini regresinya si ini ya PE atau pertumbuhan ekonomi. Jadi data dia itu belum stasioner di level. Kemudian ada juga data TK. Tapi kalau TK udah stasioner nih, udah stasioner di level. Kemudian datanya inflasi itu juga udah stasioner di level ya dia, karena di bawah 0,005. Kemudian investasi swasta dia di atas 0,054. Sebenarnya ini nyaris sih, tapi dia belum stasioner di level. Nah, langkah selanjutnya itu sebenarnya kita ini apa? eh, kita bakal melihat si, oh iya, kita bakal mendiferensiasi dulu ya si datanya di difference gitu. Ini sebenarnya kita copy aja ya teman-teman. Kita copy. Kemudian, nah sebelum si tes Johansson ini datanya itu harus udah sama semua. Ini kita blok semua. Kita run. Nah, abis di run kan ini datanya udah isinya udah di differencing semua kayak teman-teman. Ini dia. Nah, selanjutnya kita bakal ngeliat uji kointegrasinya teman-teman. Si Johansson test ini langsung di run aja. Terus kita summary Johan test. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kalau misalkan si, nah di sini ya. Nah, ini tuh datanya tuh punya hubungan kointegrasi gitu teman-teman berdasarkan si eigenvector ini gitu. Maksudnya yang ini nih eigenvector ini. Jadi mereka memiliki hubungan ini kointegrasi, berarti bisa dilanjutkan ke model ECF. Nah, selanjutnya kita bakal ini menyimpan residual jangka panjang dengan data ini dollar receipt kemudian underscore long run gitu teman-teman. Nah, habis itu kita buat model data HM. Tadi kan udah ya, udah didiferensiasi, kemudian langsung aja kita diregresi OLS-nya pakai LM test ya. Kemudian disamerikan. Bentar ya teman-teman. Nah, apa salah ya? Bentar ya. Kita ini buat, nah ini baru muncul ternyata teman-teman. Emang lemot aja. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau misalkan nih, kalau misalkan koefisien itu signifikan, berarti dia punya hubungan jangka panjang. Jadi kalau misalkan dia nggak signifikan, jadi kita perlu uji residual gitu atau ADF-nya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwasanya tuh p-value-nya itu di atas ini 0,05. Artinya itu dia datanya belum signifikan atau hubungan jangka panjangnya itu belum ada. Jadi kita harus meresidualkan si data regresi tersebut gitu diuji ADF test. Kita ADF lagi, coba lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini datanya tuh jadi punya hubungan jangka panjang teman-teman. Iya, karena dia p-value-nya itu di bawah 0,05 dengan 0,01 seperti itu. Nah, kalau misalkan si p-value-nya itu kurang dari 0,05 berarti residualnya itu stasioner dan terjadi kointegrasi. Artinya model jangka panjang ini tuh valid dan bisa dilanjutkan ke model ECM gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal mengestimasi ECM ini dengan menambahkan leg residual sebagai koreksi error. Nah, kita tambahin legnya itu kan tadi kita ada 3 ya. Nah, kita tambahin aja legnya 3 gitu kan.
di leg ketiga kan ya, yang di bawah 0,05 itu, coba kita di leg ke satu dulu ya. Nah, ini data, terus nah, habis itu kita jalankanlah kitaran ya teman-teman. Nah, habis di run, nah si perubahan PE terhadap variabelnya ini tuh ditambah koreksi error. Jadi kita harus melihat ECM modelnya nih. Cap. Nah, habis itu kita samarikan nih si ECM modelnya teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman kalau misalkan si koefisien ECT-nya itu, nah koefisien ECT-nya itu berarti, nah ini kan koefisien ECT-nya itu tuh harus di bawah 0,05. Ini nilainya tuh 0,00388 gitu ya, meskipun dan si nilai ECT-nya tuh harus negatif. Nah, ini nih si estimasinya tuh nilainya negatif. Berarti ada penyesuaian terhadap ketidakseimbangan jangka panjang gitu, di mana koefisien apa sih diferensiasi tenaga kerja, inflasi, sama investasi swasta itu menunjukkan pengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan lihat ini tanda signifikansinya gitu. Nah, ini yang paling apa sih memiliki pengaruh jangka pendek itu investasi swasta. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.